Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Salam kopi tanpa gula, segelas kopi sejuta inspirasi. Oke, kali ini saya akan berbagi tips lagi tentang proses penyayatan ya, dimana dalam proses penyayatan ini sangat penting dalam membuat bonsai kelapa. Nah, di depan teman-teman sekarang sudah ada bahan bonsai kelapa usianya sekitar 5 bulanan ya. Nah, ini dia penampakannya. Jika kita rajin kita sayat, dia akan nampak rapi. Dan teman-teman bisa lihat di antara pelepah-pelepah ini aman dari goresan-goresan ya. Nah, bisa dilihat biasanya kan terlihat ada goresan bekas pisau. Tapi di sini teman-teman bisa melihat tanpa ada goresan bekas pisaunya. Nah, bagaimana caranya agar pelepahnya mulus seperti ini? Sekarang saya akan berbagi tipsnya. Nah, pertama teman-teman siapkan pisau yang kecil ya, karena dengan pisau yang kecil itu akan mendukung dalam proses pengerjaannya. Oke, kita cari dulu pelepah bagian luar. Jika pelepah bagian luar sudah agak longgar, kita biarkan dulu. Nah, kita mulai dari sini ya. Oke, kita mulai dari sini. Nah, ini sudah terlihat bisa disayat. Kita sayatnya seperti ini. Nah, di sini kita lakukan sayat pelepah. Jadi intinya untuk proses penyayatan agar tidak ada goresan bagian pelepah yang lain itu, teman-teman jangan terlalu menekan terlalu keras. Nah, jadi beri saja sentuhan-sentuhan yang ringan, jadi dia akan lepas dengan sendirinya. Nah, jika teman-teman terlalu menekan, otomatis yang bagian bawah itu menjadi tumpuan sehingga dia akan tergores. Nah, jadi bisa dilakukan seperti ini ya. Selain itu, ini ada namanya teknik sayat pelepah ya teman-teman. Oke, nah ini ditarik lalu berikan sentuhan saja. Jadi karena terdapat goresan itu juga terkesan kurang rapi sebenarnya teman-teman. Sebenarnya tergantung dari selera ya. Jika semakin bersih itu semakin bagus. Nah, ini contoh yang biasa ya, kan ini mepet. Jadi kalau kita tekan ini di sini, otomatis dia akan sobek, bahkan bisa melukai daunnya. Nah, jadi kita gini kan. Oke, nah gores sedikit. Nah, ini sudah bisa kita tarik. Nah, kita pegang ini, baru kita gores sedikit-sedikit. Jangan diberi tekanan, tapi goresan pada tapisnya ini. Nah, sehingga dia tidak akan menimbulkan luka goresan pada pelepah dalamnya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah longgar ini kan, nah tarik juga. Jangan ditekan sini. Nah, kita berikan goresan pada daerah yang lain. Baru kita potong. Oke, jadi aman dah dia, itu teman-teman. Sama juga untuk yang lainnya. Jadi kemahiran ini teman-teman akan bisa dapatkan dengan cara sering latihan ya. Mungkin jika teman-teman menggunakan pisau yang terlalu besar juga tidak bisa melakukan teknik itu, karena sulit digerakkan.
Nah, ini di sini juga sangat penting teman-teman. Jika terlalu keras menekannya, dia akan tergores di daunnya ini, sehingga daunnya ini bisa tumbuh dengan luka goresan. Nah, jadi sangat berhati-hati ya. Jadi di sini juga berikan sentuhan sedikit. Oke, sudah terlihat tapisnya. Baru kita gores-gores sedikit. Mungkin tahap ini lebih lama ya. Jadi kita 2 kali kita melakukan prosesnya. Kita cari bagian sisi sampingnya. Oke, jadi tidak kita habiskan sampai bawah karena ini daunnya masih muda. Nanti takutnya dia jatuh. Nah, kita kembali ke sisi sini. Nah, ini kan masih sisa nih. Baru kita ambil bagian lebih dalam. Nah, jadi otomatis dia sangat aman. Jadi tidak ada luka goresan yang akan ditemukan. Nah, seperti ini dia hasilnya teman-teman. Jadi pelepahnya tetap bersih dan bebas dari yang namanya goresan. Oke. Jadi kalau saya senang melihat pelepahnya yang bersih dan tanpa goresan. Mungkin teman-teman juga sama. Jadi ini tinggal proses merenggangkan saja ya. Oke. Nah, jika ini teman-teman habiskan sampai bawah ini bisa juga. Namun teman-teman perlu tali untuk mengikat pelepah ini agar dia tidak patah ataupun tidak terlalu kendor ya ke bawah, sehingga bisa mengakibatkan hal yang fatal ya jika patah. Jadi teman-teman harus mengulang proses dari daun-daun sebelumnya ini dari nol lagi. Ya, kurang lebih segitu proses dari penyayatan tanpa goresan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan di share ya, tentunya agar semakin banyak yang tahu bagaimana proses yang mudah ini. Terima kasih.